Kalau katanya Om aku sendiri, Tolo itu kan anak kampung yang disayang. Ya sama kayak aku nyayang dia gitu. Eranya sekarang balik ke mobil retro. Betul. Jadi yang dikategorikan hobi itu adalah mereka yang bisa membangun, merestorasi ulang mobil yang penuh dengan kenangan. What's up everybody? Balik lagi bareng gua Rehan Hanafi di sini di Kopen Talks. Let's talk, do more. Di sini gua nggak sendiri. Gua ditemenin sama teman gua, Mas Jojo. Dia itu kalau kita bilang cukup banting setir dari profesi dia atau sekolah dia yang dulu. Dia ini adalah seorang pilot atau pernah sekolah di sekolah penerbangan yang dimana saat ini dia tuh meng-create salah satu coffee shop yang ada di sekitaran Godean. Kurang lebihnya kita bakal coba tanya-tanya menurut beliau, profil dari beliau sendiri dan profil dari Joa Coffee sendiri. Halo Mas Jojo, gimana? Halo, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan tempat ini dan personal Mas Jojo sendiri. Untuk kenapa sih pada akhirnya dari pilot merambah ke industri kopi? Jadi gini sebenarnya Mas Rey. Kalau bilang cita-cita ya, aku emang udah dari dulu pengen buat jadi pilot. Oke. Sebenarnya bukan banting setir juga, tapi emang karena pilot itu cita-cita, kalau kopi itu ke hobi sih jadi jatuhnya. Nah terus kalau pilot sekarang ini kan bisa dibilang karena efek corona itu jadi down parah gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya kopi itu aku lihat industrinya ya bisa dibilang kalau sekarang bisa cukup naik, apalagi adanya coffee shop sekarang yang udah ngerambat ke seluruh Indonesia lah, bisa dibilang kayak gitu. Sambil aku nunggu buat dipanggil jadi seorang pilot beneran ya dikasih rezeki lah bisa buka coffee shop ini gitu. Oke. Nah, balik lagi maksudnya kayak kita berbicara seorang pilot ke coffee shop, apakah punya basic yang ibaratnya selain hobi, gitu loh. Nah, karena kan maksudnya kan untuk berbicara seorang untuk mendevelop coffee shop itu kan pasti punya track record atau pengalaman gitu loh. Nah, Mas Jojo sendiri, apakah memang selain hanya experience yang dihadapi untuk mengembangkan atau membuka coffee shop ini, apakah ada hal-hal yang lain? Kalau dibilang experience, mungkin karena aku suka kopi ya. Dari keluarga pun juga pada banyak suka kopi. Sampai akhirnya karena aku penasaran sama kopi dan akhirnya aku ngikutin les lah. Ngikutin les di beberapa tempat sampai akhirnya mutusin kenapa nggak coba buka sendiri aja gitu. Dengan cara aku bisa buat menu sendiri juga, terus konsep tempat yang aku pengen juga kayak gitu. Nah, berbicara soal konsep, memang walaupun ibaratnya tempat ini, Joa Coffee Shop ini memang cukup lumayan jauh dari sentra keramaian Yogyakarta. Cuman bukan berarti tempat ini tuh nggak ada daya tariknya, gitu loh. Nah, perbandingannya atau alasannya kenapa ibaratnya Joa Coffee ini buka sejauh itu dari sentra keramaian? Gini, kan TikTok itu udah mulai merajalela sekarang. Nah, terus di TikTok tuh sering banyak yang nge-share hidden gem gitu. Aku pengen bikin tempat di Godean yang masuknya ke hidden gem juga. Di Joa sendiri itu kita punya hashtag yang namanya itu rasaku boleh diadu. Apa tuh? Maksudnya dari campaign itu tuh apa yang pada akhirnya memilih campaign itu sebagai daya tarik Joa itu sendiri? Gimana ya? Kenapa aku bisa bilang punya hashtag rasaku boleh diadu itu karena orang yang udah pernah mampir ke Joa itu aku bukan berani jamin juga sih. Ya bisa dibilang aku berani ngasih rasa yang beda dari tempat-tempat yang lain kayak gitu. Sedangkan kalau aku membuka tempatnya itu jauh dari tempat yang keramaian, ya itu balik lagi karena ke hidden gem itu tadi. Karena memang kalau misalnya kita berpikir sekarang untuk membuka something apapun itu ya,
maksudnya tempat nongkrong, resto, kafe atau apapun itulah, terkadang tetap ada pangsa pasarnya yang memang dia nggak peduli tempatnya di mana, tapi ketika ibaratnya tempatnya ini menarik dan ibaratnya punya karakter yang kuat, konsep yang bagus, wah dia nggak ragu-ragu untuk datang. Iya nggak sih? Iya, Gitu. benar. Karena memang apalagi kita bicara Jogja. Ya, Jogja kota wisata. kota wisata dan maksudnya kayak ya kamu hanya sebatas punya atau kendaraan apa adanya, selama kamu punya niat ya kamu pasti nyampe di tempat ya. itu gitu. Nah terus kita berbicara Joa ini sebagai coffee shop, ya kan. Terkadang orang datang di suatu tempat atau tempat nongkrong coffee shop gitu kan, mereka tuh mencari signature menu yang ada di tempat itu. Tapi ada kalanya ketika kita berbicara signature menu, memang cukup dilema untuk para pelaku industri kopi. Kadang ada yang berpikir karena memang mungkin terlalu idealis atau apalah gitu kan. Mereka berpikir, buat apa gitu kan, aku ngebuat suatu signature kopi yang pada dasarnya ada yang berpikir ribet atau apalah itu kan. Tapi kalau misal kayak kita berpikir-pikir, signature menu itu ada karena memang konsumen sendiri juga kadang datang untuk mencoba menu-menu yang ibaratnya tidak dia dapat di tempat yang lain. Nah, kira-kira kalau misal Joa sendiri signature menu dari entah minum, entah makanan, itu apaan aja sih? Kalau di Joa itu kita punya 5 signature menu. 5 ya kalau nggak salah. Iya. Itu semua aku namain semua yang ada di dalam keluargaku, tapi yang cewek semua. Mulai dari kita punya Maria. Maria itu namanya nenekku. Terus habis itu ada Yulia nama ibuku. Habis itu kita punya Dama tanteku yang pertama. Miss Rega itu tanteku yang kedua, dan yang terakhir itu Yanma itu adekku perempuan. Nah, untuk berbicara soal nama. Nah, dari menu-menu yang di-develop itu, coba dong maksudnya kasih tahu dari nama-nama itu apakah ibaratnya tadi Maria itu apa ya kan, terus Dama itu apa dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau signature-nya balik lagi itu base-nya kopi semua sih ya. Kopi semua. Cuman kita ada yang kopi nyegerin, ada kopi yang agak dia tuh agak creamy gitu. Terus kalau aku pribadi kenapa nyiptain signature itu ya balik lagi. Karena signature itu kan cuma bisa didapetin di tempat itu aja. Iya, betul. Gitu. Betul. Terus kalau misalnya kenapa aku namain dia itu nama perempuan semua, itu balik lagi karena namanya perempuan itu kan maunya diagung-agungkan. Betul, gitu kan. Betul. Makanya ada statement perempuan itu tidak pernah salah. Ya. Kalau salah balik lagi pasar satu. Betul. Kan? betul. Nah, jadi kalau semisal itu tadi menu. Apakah ibaratnya kayak, karena terkadang berbicara industri kopi ini kan dia berkembang, ya kan? Dia berkembang. Nah, Joa sendiri ada varian kayak mocktail atau koktail yang memang secara base-nya itu tuh dari kopi. Ada. Kita punya mocktail yang base-nya dari kopi juga, tapi kita campurin soda. Itu ada salah satunya yang cukup laris namanya Ramage. Ya, itu kita pakai sirup ram tapi yang halal sih. Sama kopi dicampur lah gitu. Kenapa nggak mau pakai yang ram yang official memang itu alkohol gitu? Karena dari aku pribadi ngeyakinin nanti perbuatan yang ada unsur non halal itu disuruh mempertanggungjawabkan. Gitu. Betul. Terkadang memang ya kalau misal ditembak bicara idealis ya aku pengen, cuman ya balik lagi dengan segmen orang Indonesia sendiri yang memang untuk mengkonsumsi alkohol memang ya cenderung agak gimana ya kan, jadi mainnya yang aman-aman aja. Tapi BTW sebelum tadi tag podcast gitu kan, aku tadi sempat nyobain salah satu menu mereka, yaitu nasi goreng teri ya. Nasi goreng terinya mantep banget, sumpah demi apapun. Karena kenapa aku bilang mantep? Karena memang secara aku jarang juga, maksudnya dapetin menu nasi goreng teri itu di beberapa coffee shop lah gitu kan. Dan aku nyobain di sini itu recommended banget.
Itu tadi kita udah berbicara tentang Joa, udah berbicara dengan menu, ya kan. Nah, terjun di dalam industri kopi seperti ini kan banyak isu yang beredar, Mas. Iya. Gitu Isunya apa tuh? Nih isu yang memang pada dasarnya ketika aku berbicara dengan teman-teman aku yang memang bergerak di industri kopi juga. Kadang mereka meresahkan, kenapa ya sekarang itu ketika datang ke suatu coffee shop yang memang pada dasarnya di-create sama anak-anak muda atau yang memang sudah besar gitu kan. Ada kalanya orang bilang bahwasanya kayak anjing gue kesana udah kayak tempat untuk fashion show. Iya. Kadang orang sampai bilang kayak coffee shop fashion week. Iya. Ya kan. Nah, balik lagi dengan konsep itu, gimana menurut pandangan Mas Jojo? Nggak ada salahnya sih sebenarnya kayak gitu. Ibarat kata kan dari zaman dulu kopi itu udah jadi pelengkap. Oke. Kadang ada yang bilang, gue kalau misalnya nggak ngopi nggak semangat nih jalan hari. Oke. Gitu. Tapi kan nggak ada salahnya juga kalau misalnya dicampur sama OOTD zaman sekarang. Betul, betul. Karena memang kalau semisal kayak kita berpikir sekarang itu kedai kopi atau coffee shop memang sudah menjadi sebuah lifestyle. Yang dimana ketika kita berbicara lifestyle itu banyak banget nih gitu loh. Kayak ibaratnya ya berhubungan dengan OOTD kamu gitu kan. Tapi terkadang juga ada yang berpikir bahwasanya kayaknya gue pengen bikin tempat nongkrong yang semua kalangan bisa masuk. Semua kalangan yang dalam tanda kutip ketika gue datang ke sana tidak terlalu merasa terintimidasi gitu loh. Nah, kalau aku lihat Joa itu dari tadi ada konsumen yang masuk lalu lalang, aku melihat kayaknya segmennya itu seterbuka itu, segeneral itu. Dan terkesannya kayak wow, ini konsepnya warm banget atau hangat banget yang dimana memang kita bisa ngelakuin banyak hal, entah pengen nongkrong, nugas dan apapun itu gitu kan. Selain itu memang kalau kita berbicara Joa, konsepnya ini kan sangat kental banget gitu kan, sangat kental banget yang dimana secara displaynya aja mobil di mana-mana, ya kan? Di situ ada motor, di situ ada mobil, di sana ada hardtop gitu kan. Jangan pun sampai ibaratnya bicara yang display, sebangku-bangkunya gitu kan. Nah, kita ke bangku dulu. Terbentuk sampai ibaratnya mobil ini dipotong sampai jadi bangku, itu gimana ceritanya? Ini tuh balik lagi, Joa itu sebenarnya ada kolaborasinya. Kita sebenarnya ada 3 tempat usaha sebenarnya. Yang pertama kafe, yang tempat orang buat nongkrong, bisa dibilang. Yang kedua itu kita punya automatic gallery namanya. Itu di situ dia itu mempersembahkan atau memperlihatkan ke kita tentang mobil-mobil hobi. Mobil-mobil hobi. Ya, itu dikelola sama omnya aku sendiri. Kayak gitu. Omnya Mas Jojo. Iya. Nah, nanti kita bakal sampai ke omnya Mas Jojo. Cuman kita untuk di sekarang ini kita lebih ngobrol banyak sama Mas Jojo sendiri. Nah, berbicara tadi ibaratnya automatic gallery. Berarti bisa dibilang tempat ini adalah kolaborasi antara coffee shop dan galeri mobil. Nah, cuman aku pertama kali datang ke Joa gitu kan. Aku berpikir ini adalah sebuah tempat yang dimana coffee shop ini hanya sebatas ya udah tempatnya aja. Tapi apakah iya itu sebagai bahasanya kayak showroom mobil juga kah? Oh enggak. Kita beda. Tetap konsepnya tetap buat nongkrong. Tapi kan yang kita sajikan di sini tuh mobil-mobil hobi. Gitu. Mobil yang dimana orang tuh nggak peduli dia mau merek apa, segala macam, ngambilin duit berapapun. Yang penting ya udah mobil itu bisa dinikmatin gitu. Secara entah visual, ya balik lagi lah, tetap buat kenongkrong sih di sini tuh sebenarnya. Dan kalau nggak salah rata-rata memang karena memang konsepnya terbentuk adalah coffee shop dan otomotif, memang mungkin terkesannya yang datang ke sini adalah skena-skena anak-anak otomotif. Jadi secara pasarnya memang sudah terbentuk karena memang ya dilihat lagi karena memang menggaet salah satu apa namanya brand
automatic gallery. Jadi makanya memang bisa dibilang tempat ini bisa menjadikan suatu wadah untuk teman-teman mobil untuk kopdar lah. Ya sih, iya gitu. benar. Nah, kita tadi lihat nih banyak ada Starlet, ada sedan ya kan. Terus ada satu mobil yang memang cukup menyita perhatian, ya kan. Kita bicara si hijau, ya kan. Si hijau Kuning itu, sih itu, oh Saudara. kuning. Kuning itu warna, kalau katanya omnya aku sendiri, Oke. itu tuh warna mobil Toyota atau Honda pertama lah dibilang. Nah, basicnya Warna awalnya jarang. dari mobil ini nih sebelum jadi seperti itu seperti apa? Masih Apakah potongan, potongan? potongan semua. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya. Hancur sehancur-hancurnya Iya. terus habis itu dibangun lagi Iya. seperti ini. 4 tahun. 4 tahun, Iya. digarapnya 4 tahun Iya. sampai jadi ibaratnya mobil seperti ini dan Iya. di display di sini. Iya. Buat teman-teman kalau semisal nanti datang ke sini pasti bakal masuk langsung ngelihat mobil hardtop ini yang memang kalau semisal dilihat langsung anjing sangar banget. Sesangar itu ngadepnya langsung ke depan dan memang untuk mata cukup para penggiat otomotif langsung kayak rasanya pengen nawar. Kira-kira kalau semisal orang datang ke sini, pasti kan selain mobil-mobil yang ada di sini kan mungkin terpana ya kan sama mobil ini. Ada yang nawar nggak sih? Waktu itu berapa hari ya? 2 hari apa 3 hari mobil ini jadi. Terus sempat ada event juga masuk ke Joa. Itu ada orang nawar ke sini. Terus aku bilang, ya janganlah. Nunggu 4 tahun, masa 3 hari di sini udah langsung ditawar. Wih, 4 tahun loh perjuangan untuk ngebangun satu mobil ini. Dan ibaratnya lu tawar tuh, ya lu nggak ada otak aja sih gitu. Dan maksudnya, ya walaupun ibaratnya terlihat mungkin mobil ini sebatas di display, tapi memang digunakan sehari-hari dong. Nggak kuat sih sebenarnya kalau di hari-hari. Buat bensinnya aja jujur nggak kuat sebenarnya. Tapi kalau misalnya buat jalan santai, misalnya cuman Sabtu Minggu main-main kayak gitu, pengen make, kan namanya Tole. Ya. Mobil namanya Tole, Ya. hardtopnya namanya Tole. Ada cerita apa dengan Tole? Kalau katanya om aku sendiri, Tolo itu kan anak kampung yang disayang. Ya sama kayak aku nyayang dia gitu. Berarti sebegitu historical banget ya Iya. mobil ini ya. Iya. Sampai pada akhirnya untuk orang yang nawar aja tuh kayak ya lu gila aja, baru jadi, baru beres lu tawar, Langsung nggak ada ditawar. otak memang. Nah, balik lagi dengan coffee shop ini. Untuk intensitas orang-orang yang berkunjung ke sini, ya kan? Apakah memang rata-rata visitornya itu orang-orang dari, maksudnya dari luar Jogja kah, gitu loh? Atau ibaratnya kayak ya udah orang-orang Jogja sendiri yang memang gue pengen main ke Joa, menikmati kopi, melihat koleksi-koleksi mobil yang terdisplay di sini, itu apakah memang serandom itu atau memang ya udah rata-rata yang datang ke sini adalah orang-orang dari luar? Tetap dari Jogja dulu sih. sekarang. Jogja dulu. Karena kan Joa itu juga baru berdiri itu bulan Juni kemarin, tanggal 20. Ini udah masuk bulan ke-5 berarti. Udah masuk bulan ke-5 ya, masih sekitaran Jogja dulu cakupannya sih. Sekitaran Jogja dulu. Karena memang kalau misal dibilang Jawa sendiri memang ya belum terlalu lama juga ya, Ya, gitu loh. belum setengah tahun pun juga belum ada. Oke. Tapi ya untuk tempat sebesar ini dan konsep sematang ini, Jawa tetap mungkin kalau kita bicara pesaingnya yang dalam tanda kutip sebuah tempat nongkrong yang terdisplay dengan otomotif, mungkin kita bisa bicara Silol atau kita Ya. bisa bicara Linglung. Linglung gitu loh. Cuman sespesifik kayak ya mobil-mobil di sini adalah mobil-mobil yang memang garapan tahun-tahun lama Ya. dan memang ya bisa dipakai harian, memang dipakai harian gitu. Ya. Itu makanya kerennya Jawa, walaupun ibaratnya tempatnya jauh, tapi kalian nggak bakal nyesel ketika datang ke Jawa ini sendiri. Nah, balik lagi, meng-create hardtop ini. Dari tadi Mas Jojo udah sounding tentang omnya, Ya. gitu kan. Nah, omnya ini siapa sih kalau boleh tahu gitu loh. Namanya Om Hendro. Dia itu sempat jadi kepala cabang
Terus sekarang punya bengkel Oke. yang dimana itu tuh sebenarnya dia cuman buat ngecat mobil, bengkel cat. Bengkel cat. Tapi emang mungkin karena experience-nya udah lama di bidang otomotif, jadi semua mobil itu bisa masuk ke Omendro lah, kayak gitu. Jadi terus pas nemu si Tole, ya dipercayain ke Om Hendro buat di create sampai sekarang. Oke. Nah, dari sekian banyak mobil yang terdisplay, mobilnya Om Hendro ada di sini. Ada. Yang mana tuh? 1, 2, di depan ada 2 lagi. Wah, Itu pun bisa gonta-ganti, terserah Om Hendro aja mau ganti kapan. susah memang kalau semisal memang sudah berbicara seorang penggiat otomotif yang memang punya banyak koleksi mobil. Nah, setelah ini mungkin kita bakal ngobrol sama Om Hendro-nya, ya kan? Kurang lebihnya kita panggil Om Hendro aja gimana? Boleh? Boleh? Ngopo Ejo telepon aku? Ini loh Om, ada yang mau nanya-nanya. Oh. Om, Aju pamit saya. Oh, iya. Sik. Mas Rey, thank you Ya, oke, thank you. Ya. Iki Omnya tak pinjem dulu. Siap, lanjut Mau sama ngobrol Om Hendro. banyak. Siap. Ini yang namanya Om Hendro. Iya. HC. Siap. Hendro chat. Silahkan. Oke. Tadi kita udah sama ponakannya Om Hendro, Mas Jojo. Sekarang sama omnya yang dalam tanda kutip membantu Joa ini berdiri dan mensupport semua display mobil yang ada di Joa Coffee. Di sini kita coba kenalan dulu sama Om Hendro. Gimana Om? Sehat Om? Tos dulu. Nah, Om Hendro, coba Om. Banyak mungkin nih penonton-penontonnya Kopen Talk yang mungkin belum kenal Om Hendro. Coba dong, jelasin backgroundnya Om Hendro sendiri. Ya, kalau saya pribadi adalah bekerja di bidang otomotif, hobi otomotif, dan kiranya hobi itu harus bisa menghasilkan. Oke. Jadi dengan apa yang Om Hendro kerjakan, selain membangun mobil dan ibaratnya menggemari hobi yang sedang dijalani ini, akhirnya membuahkan hasil. Betul. Ya. Nah, balik lagi. Kita berbicara ini coffee shop yang terdisplay banyak mobil. Om Hendro sendiri, apakah punya experience terhadap industri coffee shop atau pernah ibaratnya belajar tentang meracik minuman atau yang namanya bartender atau apa? Karena kan maksudnya kan kayak nggak sembarangan orang yang ibaratnya meng-create atau mendevelop sebuah coffee shop yang dia tuh ternyata basicnya tuh punya basic terkait dengan minuman gitu. Katanya dengar-dengar ada salah satu minuman yang memang di-create sama Om Hendro sendiri yang dulu di masa dia masih muda gitu kan, yang minuman itu tuh cukup gila banget untuk para teman-temannya. Apa Om minumannya Om? Jadi ceritanya waktu nom dhisik. Ya, waktu Waktu ketika nom. iya jelas dong. Nah saiki Sudah 50 ke atas ya, 50 up. Jadi waktu zaman dulu yang namanya era-era saya berteman, saya berhobi otomotif itu teman-teman itu pada ya minum lah kasarannya. Suatu ketika saya pengen bisa sampai saya kursus sendiri, sekolah sendiri di luar pekerjaan saya. Saya sempat ya ikut sekolah bartender, kursus ya, bukan sekolah ya, kursus. Sampai menemukan suatu minuman itu, tapi zaman dulu. Ya sedikit cerita boleh lah gitu. banyak cerita juga nggak apa-apa Om. Karena maksudnya untuk berbicara industri kopi sekarang, memang secara banyak juga barbar yang memang diisi dengan background bartender. Karena ya balik lagi, konsep industri kopi sekarang memang lebih banyak dipush tentang yang namanya mixologi, ya kan? Nah, cerita dong Om dengan minuman yang Om Hendro create. Ya pada dasarnya kan orang minum tuh mencari enak ya. Betul.
saya bikin minuman yang cepat enak gitu aja. Cepet Cepat enak. mencapai enak. Cepet gitu. enak, intinya kayak begitu ya. Iyalah, nggak usah lama-lama, cepet enak gitu aja. Basicnya masih ingat Om? Minumannya apa? Sedikit-sedikit masih inget lah. Apa tuh? Aduh, pokoknya masih inget. Pokoknya berbaunya mungkin karena ibaratnya bartender pasti berbaunya dengan alkohol. Iya ada, gitu, Oh. jelas gitu. Nah, dengan adanya Joa ini, adakah menu-menu yang ibaratnya itu ada campur tangannya Om Hendro atau keluarga mungkin? Sebetulnya kalau di sini ini cuman menampung hobi saya, Oke, masalah otomotif. oke. Karena hobi otomotif itu nggak jauh-jauh dari kopi dan nongkrong. Iya, betul. Itu nggak jauh-jauh. Betul. Sehingga saya pengen ada orang menikmati mobil hobi sambil ngopi. Bisa ngopi, bisa nongkrong, bisa ngobrolin mobil hobi yang enak. Ya. Itu aja sih. Karena memang ya balik lagi, ketika ibaratnya sekarang berkaitan dengan dunia otomotif, sekarang otomotif itu sudah menjadi bagian dari lifestyle. Nah, ketika kita berbicara dengan lifestyle, diisi oleh wadah-wadah yang seperti ini. Apalagi Om Hendro punya bengkel, ya kan? Yang dimana memang customernya itu tuh otomatis kayak selagi mungkin nunggu mobilnya beres, butuh tempat-tempat yang ibaratnya kayak, ih kayaknya kalau semisal ada wadah tempat nongkrong, kayaknya enak. Jadi pada dasarnya mungkin Joa ini adalah salah satu tempat mengkoordinir teman-temannya atau klien-kliennya Om Hendro untuk membereskan mobil di bengkel sekali nongkrong, betul? Betul sekali. Ditambah- Jadi kadang kita ngobrol di bengkel kan ada suara orang ngendeng, ada suara orang ngelas, orang gerinda, itu kan nggak enak gitu. Ya, Dan kebetulan bengkel saya itu berjarak hanya 800 meter Oke. dari kafe ini. Oke. Sehingga itu sangat memungkinkan ketika kita melanjutkan obrolan ke kafe. ke kafe. Karena ya selain itu juga ya tadi yang udah sempat aku bilang ke Mas Jojo, memang tempat ini dipakai untuk teman-temannya Om Hendro sendiri mungkin karena beliau ini adalah termasuk dalam komunitas otomotif yang memang cukup banyak membernya, yaitu komunitas Starlet ya. Ya, jadi kalau ikut di dalam saya enggak, saya itu hanya entusias ya. Saya hobi Starlet, saya hobi Corolla lama, saya hobi mobil-mobil JDM, terutama JDM ya. Tapi tidak menutup mobil Eropa juga saya suka sih. Oke. Tapi intinya yang bersifat lama. Untuk membangun ulang, merestorasi ulang, hingga enak dinikmati, hingga enak dipandang mata. Oke. Om Hendro, udah dari kapan ceritanya? Maksudnya bermain mobil-mobil ini gitu loh. Kalau bermain mobil ya, sudah sejak kecil itu sudah ada tanda-tanda sih. Kalau saudara-saudara saya bilang, paman-paman saya bilang Oke. itu sudah sejak kecil. Nah, maksudnya ketika tadi kan maksudnya berbicara kecil. Kecilnya itu di range umur berapa tuh? Ini saya cerita aja ya. Kelas 6 SD saya udah bisa nyetir mobil. Kelas 6 SD. Om, aku kelas 6 SD, Om. Baru belajar naik sepeda, Om. Udah bisa nyetir mobil. Waktu itu belajar pakai mobil Bapak Ijet 1000. Biasa kan, karena sejak kecil saya hobi otomotif, tiap Bapak saya nyuci mobil, saya ikutan. Dilarang, tetap nggak mau, tetap nangis. Anak Oke. kecil ikut. Sejak kecil itu belum, mungkin masih TK ya, udah ada bakat seperti itu. Lah ketika tambah besar karena suka hobi otomotif, kadang nggak disuruh nyuci aja mobil tak cuci. Ya endingnya mobil itu tak coba-coba lah, sampai akhirnya bisa kelas 6 SD itu. Seperti itulah. The real orang yang penggiat otomotif dari kelas 6 SD. Kadang kita berpikir, kelas 6 SD aku tuh ngapain ya? Om Hendro, nyetir mobil bos. Gitu. Sangar lah. Makanya jangan kaget ketika ibaratnya sekarang beliau punya bengkel, punya coffee shop yang memang berkaitan dengan hobi beliau ini. Terus Joa ini adalah salah satu tempat yang kolaborasi, Betul. ya kan? Nah, di situ ada salah satu brandnya Om Hendro sendiri. Nah, kita berbicara kolaborasi ini. Apa korelasinya antara Joa sama Automatic Gallery ini?
tadi mungkin sedikit udah dijelasin sama Mas Jojo, ya kan. Nah, ini menurut sudut pandangnya Om Hendro sendiri, apa sebenarnya needs-nya ketika ibaratnya Joa ini ada lalu kolaborasi dengan Automatic Gallery ini? Yang pertama tentunya kita ini penghobi otomotif itu pasti kalau ketemu banyak bicara tentang otomotif. Oke. Kalau kita hanya bicara, tidak ada tempat yang enak kita melihat mobil, tidak ada tempat yang enak kita untuk ngopi, kita untuk nongkrong, ya mungkin kurang enak juga. Sehingga dari situ kita bangun tempat ini. Jadi tempat yang bisa menyatukan penggemar kopi, penghobi otomotif tentunya ya. Jadi kita itu bisa saling bertukar pikiran. Kadang kan bengkel saya kebetulan nggak jauh tadi udah sampaikan. Kadang berbicara di sana kurang jenak kita pindah ke sini. Melanjutkan pembicaraan tentang otomotif ke sini kan saya sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil nyemil, sambil apa kan enak banget gitu. Iya. Karena memang ya tadi yang udah aku sounding di awal memang ya hobi otomotif ini memang sudah masuk ke lifestyle, dan ketika ibaratnya ada tempat seperti ini ya anggap aja ini sebagai wadah teman-teman yang bergerak di industri otomotif ya, wadahnya untuk berkumpul, ya nggak sih Om? Betul. Gitu. Nah, balik lagi dengan pertanyaan selanjutnya tuh kayak ini tadi udah sempat disebutin sama Mas Jojo. Itu ada mobil Om Hendro, ini adalah mobil Om Hendro. Totalnya tuh ada berapa Om koleksi mobil Om Hendro tuh? Sebetulnya kalau saya sih ya nggak pernah ngitung ya. Karena apa? Kalau ini jelas ini mobil istri saya, bukan mobil saya ini. Istrinya juga mainan mobil? Ya alhamdulillah. Terkadang gini Om, aku memang untuk saat ini belum punya istri, ya kan? Tapi teman-teman aku yang memang sudah berkeluarga, ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan hobi, ya kan? Kadang istrinya nggak ngomel-ngomel Om. Enggak. Berarti itu kan memang dipaksain untuk cinta hobi, dipaksain. Oke. Kalau ini natural, gitu. Bener-bener hobi, gitu loh. Berarti memang dasarnya memang Om Hendro dan istri memang enggak. Istri saya dulunya nggak suka mobil hobi, sukanya mobil teknologi baru dulunya. Ketika dia merasakan beberapa mobil saya, cuman dia bisa nyetir kan mobil Matic nih. Nah kebetulan ini ada Matic, turbo Matic, dia nyoba, ya udah mobilnya yang baru suruh jual. Dia sendiri yang milih. Ganti Starlet turbo ini? Starlet tahun 86. Lama loh ini tahun tua. Ini Om tahu nggak sih, maksudnya ini mobil yang untuk kaula muda itu sangat digemari loh. Karena maksudnya melihat dari beberapa artis-artis sekarang kayak ibaratnya sudah menggunakan mobil-mobilnya, ya kita sebut aja kayak Desta, Iqbal, yang memang aku sampai mobil ini sangat benar-benar ikonik banget untuk masa kayak begini. Iya, betul sekali. Jadi eranya sekarang itu penghobi otomotif itu, padahal otomotif itu bisa diartikan hobi otomotif mobil muda, mobil tua, tapi eranya sekarang balik ke mobil retro. Betul. Jadi yang dikategorikan hobi itu adalah mereka yang bisa membangun, merestorasi ulang mobil yang penuh dengan kenangan atau apapun, hingga seperti mobil baru keluar dari dealer lah. Ya. Seperti itu. Nah, berbicara tadi restorasi, berarti berhubungan dengan klien-klien nih Om. Banyak. Gitu kan? Nah, berbicara klien-klien yang pernah dipegang sama Om Hendro, ya kan? Kira-kira ada salah satu mobil dari klien yang Om Hendro pegang, terus abis itu kayak, wah ternyata di Indonesia ada mobil ini. Ada sih beberapa, ya kebetulan pejabat jadi saya mungkin nggak saya sebutkan. Ya. Ada sih, ada beberapa saya bangun, besoknya 1-2 bulan tahu-tahu ada semacam gift buat saya, buat bengkel kami, karena begitu puasnya dengan pekerjaan kami. Saya, Pak, kenapa dapat saya hadiah? Apa laku tinggi atau gimana? Enggak. Kemarin itu semua orang memuji, seperti itu. Ada sih beberapa. Nah itulah kenapa sesuatu hal yang kita kerjakan harus penuh dengan rasa, dengan hati, gitu, dengan hati. Yang mana memang
untuk penilaian orang ya balik lagi dengan produk apa yang kita kerjakan. Nah ini salah satu ibaratnya orang yang bekerja dengan rasa, dengan hati, dengan ketulusan yang dimana memang ya aku memang sudah terjun di ranah otomotif, ya aku kerjakan dengan sebaik-baik mungkin gitu loh. Masalah orang memberikan gift atau apapun itu, ya itu anggap aja bonus, ya nggak sih? Yang paling banyak itu gini, banyak orang punya bengkel, tapi hanya ngejar profit oriented. Betul, betul. Kalau saya murni dari dulu bengkelin ke tempat-tempat yang kurang srek, saya nggak bilang kecewa, tapi kurang srek, kurang puas, sehingga saya menciptakan bengkel, saya mendirikan bengkel yang bisa mengakomodir orang-orang hobi tersebut. Iya, iya. Karena saya hobi, utamanya hobi dulu. Masalah rupiah, alhamdulillah Ya, itu kan betul. kelebihan kita. Betul. Makanya terkadang aku juga maksudnya cukup respect dengan orang-orang yang melakukan sesuatu tuh penuh dengan kebanggaan, penuh dengan sukacita, yang mereka memang mengerjakan itu tuh tulus gitu loh. Nah, terus itu tadi koleksi tadi bilangnya nggak terlalu banyak atau ibaratnya sampai mungkin nggak tahu. Tapi memang kalau dilihat koleksi mobil-mobil Om Hendro memang ya bilang cukup ada mungkin lah ya yang bisa dibilang rare lah gitu kan. Salah satu mungkin mobil yang di belakangnya Om Hendro ini. Om, cerita dong Om, sedikit Om dengan mobil ini Om. Gimana ya, kalau saya itu nggak mampu kalau bercita-cita, oh saya mobil itu jarang, mobil itu bagus, saya nggak pernah mampu. Saya hanya mampu ketika ngerjain punya orang, ngerjain punya pelanggan, di situ mereka punya bangkai, punya bagian mobil hobi, biasanya saya mau ngerjain itu Om, tapi itu ongkosnya itu ya, barter mobil itu ya. Ya seperti itu. Saya mendapatkannya jujur, kalau yang pure mengejar beli saya nggak mampu mungkin ya. Dan saya tergolong hobi. Jadi sehingga saya lebih senang mengerjakan merestorasi dari awal. Oke. Gitu loh. Jadi memang kalau semisal berbicara ya tadi ya gitu kan. Semuanya ketika ada mobil-mobil yang rare gitu kan atau yang memang susah didapat, karena Om Hendro ini punya relasi yang bagus. Ya mobil-mobil yang rare itu ya tiba-tiba aja mungkin ya datang gitu kan. Mas aku ini nawarin ini. Ya kebetulan juga mungkin Om Hendro ada rezekinya ya akhirnya dipinang. Ya nggak sih? Betul, itu gitu. juga terjadi. Dan saya juga nggak saya diajari orang tua saya gini. Ora ono nang donya iki sing kekal. Jadi ketika saya nggak pernah nawarin mobil hobi saya sih. Tapi ada orang yang bisa menghargai karya saya dan pantas. Kenapa enggak? Iya. Kenapa enggak? Benar. Gitu loh. Asal jerih payah saya tergantikan sesuai saya bangun dan sebagainya, monggo. Iya. Tapi saya nggak pernah menawarkan, nggak pernah. Udah banyak. Ada mobil-mobil saya laku itu udah banyak banget. Berarti Om Hendro ini ketika mempunyai bengkel, anggap aja itu sebagai workshop Om Hendro untuk membuat sebuah karya, ya nggak sih gitu. Makanya lulus semua, ketika pengen berkarya, jangan lu pandang materinya yang bakal gue dapet seberapa. Jadi ya udah kerjain aja dulu. Masalah materi, ya itu biar Tuhan yang ngatur, ya nggak sih Om? Betul Gitu. sekali. Terkadang anak muda suka kayak begitu sih, gitu loh. Mereka Iya. pengen berkarya tapi yang mereka pikirkan adalah profitnya seperti apa nanti. Ya nggak salah, cuman ketika ibaratnya kayak pikiran kalian sudah ke sana, akhirnya proses itu tidak kalian nikmati. Gitu loh. Alhamdulillah yang masuk di bengkel kami itu adalah penghobi. Karena udah dari mulut ke mulut ya. Ya. Bengkel saya juga nggak ada apa-apa namanya. Murni dari saya yakin orang yang puas itulah sales kita. Betul. Itulah pelanggan kita, customer for life kita di situ. Betul. Makanya saya menjaga amanah suatu pekerjaan dan sebagainya. Mungkin seperti itu juga. Ya, itulah makanya kerjakan semuanya dengan hati. Nah, terus Om Hendro katanya sedang meng-create atau sedang berjalan event namanya Retro Gayeng, ya kan? Betul sekali.
Retro Gayen tuh apa Mas? Apa Om Indro? Coba Jadi gini. ceritain dong. Kita ini kan ada di Jogja. Oke. Saya bengkelnya di Jogja, kafenya di Jogja. Saya pengen membuat lebaran kepada penghobi otomotif mobil retro. Untuk berlebaran di Jogja, pulang kampungnya di Jogja. Betul. Saya kumpulin, di situ ada game, di situ ada kejuaraan, di situ ada apa. Kemarin tanggal 6 Juni 2022 itu adalah event kita yang pertama. Nah, nanti ditunggu ya event berikutnya. Insya Allah bulan Juni 2023. Amin, semoga semuanya Itu Retro berjalan dengan Gayen baik. yang kedua. Yang kedua. Nah, Retro Gayen ini kalau nggak salah aku sempet denger bahwasanya ada lomba. Pasti ada. Jadi kemarin karena persiapannya kita mepet, kita ada lomba drag race slalom, tapi unik. Tidak boleh mesin dihidupkan, tapi didorong. Tapi Ya itulah Jogja kok. Jogja ya kayak gitu itu. Tapi untuk yang kedua besok dengan mesin sungguhan. oke. Seperti itu. Yo kememeng Mas. Om, maksudnya dorong mobil tuh. Ada itu di channel YouTube saya ada. Ada tuh lombanya tuh. Ada lombanya. Benar-benar didorong. Jadi drag race mobil didorong. Oke. Slalom didorong. Oke. Ada itu. Nah, terus ini mungkin pertanyaan terakhir ya, gitu kan. Om Hendro hobi dengan otomotif, meng-create event gitu kan. Om Hendro ini ketika berbicara event, Om Hendro dulunya sempat menjadi riders, ya kan. Nah, kultur event riders apa yang ibaratnya Om Hendro seneng banget? Apakah itu race atau drifting? Karena aku sempat kemarin dikasih tunjuk, Om Hendro ngedrift loh di depan sini. Kalau zaman dulu belum ada drifting, zaman dulu adanya drag race. Oke. Itu pun belum ada kelas bracket, jadi kita balapan itu mesin segaris, berdasarkan cc, saya sering ikut dulu. Ya seneng lah, sepeda motor dulu juga pernah ikut road race, tapi pada prinsipnya lebih seneng ke mobil ya. Kalau drifting kan akhir-akhir ini aja, karena bagi saya menarik, saya juga ikut mencoba. Tapi ya drifting ada itu ya sudah kekinian. Oke. Kalau zaman dulu memang nggak ada. Nggak ada. Nggak Tapi ada. lebih ya ke drag Drag race race. aja. Dulu adanya drag race atau slalom. Slalom. Slalom pun masih jarang ya, ada beberapa tapi drag race. Nah, itu tadi kita udah ngobrol banyak atau sedikitnya bareng Om Hendro HC yang nantinya memang banyak kita ambil cerita-cerita ini. Terus Om Hendro, link YouTube-nya apa Om? Oh ya, nanti bisa teman-teman meramaikan atau mengomentari kegiatan saya di bengkel dan kegiatan saya main-main di channel YouTube saya ya. Namanya Hendro HC. Hendro HC. Nah, Dilihat, di-subscribe. Nah. Untuk teman-teman yang pengen ngebangun mobil, ngebangun apapun itu, restorasi dan lain-lain, monggo. Om Hendro HC in the sky. Oke. Siap. Mungkin obrolan kali ini kita tutup. Gue pengen bilang, semuanya apapun yang kita kerjakan dengan hati, kita bakal menuai semua itu dengan rasa yang cinta dan rasa yang sayang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Rehan Nafi di sini, Om Hendro di sini. Mohon pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.